Walaupun di pedalaman gitu ya di kampung, tapi gurunya itu jangan sampai kampungan deh gitu. Terima kasih Yunita, selamat datang. Beliau ini dapat penghargaan ya dari PGRI tahun kemarin ya, guru terbaik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, makanya saya penasaran pengen nanya-nanya perkembangan pendidikan yang ada di pedesaan biar kita punya referensi lah. Siap. Iya, baik. Aku manggil Yunita langsung karena beliau ini adik kelas saya, jadi kalau mau manggil Bu kayaknya kaku, jadi nggak enak. Nggak apa-apa ya. Saya juga emas ya, Iya, nggak karena apa-apa. kakak tingkat. Takutnya nanti murid-muridnya pada protes lagi, jadi kan nggak enak. Siap, oke. Mungkin dari awal ya, mungkin dari masa kecil atau SD. SD dulu di mana Yunita? Kalau SD di Ponco sih Mas, desa desa asal ya, jadi Poncowarno. SD 1 Poncowarno. Oh, SD 1 Poncowarno dulu. SD 1 Poncowarno Mm-mm. terkenal sih dulu waktu saya kecil tuh selalu menang kalau main sepak bola kalau pertandingan antar sekolah. Betul, di zaman Iya, saya memang SD favorit lah di desa itu ya SD 1 gitu. betul. Saingannya dulu kalau nggak salah dengan SD Negeri 1 Kalirejo. Iya Ah, kan? iya. Iya, benar-benar. Terus SD, terus SMP di SMP Negeri 1 Kalirejo. Iya, kita kan satu alma Satu mater. alma mater, betul. SMA juga sama, satu SMA alma sama. mater di SMP Negeri 1 Mm-mm. Kalirejo, betul. Nah, terus setelah itu kuliah di Unila, Mm-mm, betul, jurusan di Universitas fisika, Lampung. fisika. Pendidikan fisika. Oh, pendidikan, FK, lupa. FK. FK. Nah, terus dulu dulu kenapa ngambil FK? Kenapa nggak, maksudnya cita-citanya sudah pengen jadi guru gitu loh. Enggak sih, Mas. Sebenarnya itu pilihan kedua. Oh, pilihan pertamanya? Pilihan pertama itu kayak dulu itu cita-citanya tuh pengen kerja di perusahaan yang ada lab kimianya, yang pakai pakai apa jas lab gitu. Jadi pilihan pertama memang teknik kimia. Oh, di Unila juga. Iya, Oke, teknik kimia pilihan pertama. Kemudian kedua itu pendidikan fisika. pendidikan fisika. Yang diterima malah jadi Nah, pendidikan fisikanya. iya, yang keterima Hmm, malah yang keduanya. Ya sudahlah gitu kan, karena betul, basic basic orang tua memang guru. guru juga kan. Jadi ya udah Hmm. mensupport aja. Ya udah masuk pendidikan fisika aja nggak apa-apa gitu. Tapi waktu kuliah kan FKIP kayak ada sekolah metode-metode pendidikannya gitu atau metode mengajar. Nah, itu bisa menyesuaikan nggak? Atau awal-awalnya kesulitan dengan itu? Atau memang sudah, oh bisa nih ngikutin gitu loh. Nggak, awal-awalnya belum belum bisa. Belum kebayang nih mau jadi guru itu seperti apa, mau ngomong Hmm, berbicara di depan orang banyak itu seperti apa. Itu hmm, 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 ngalir aja gitu Mas, kayak kayak apa sih anak-anak seusia apalagi seneng-senengnya kuliah ya. hmm, Ya udah hmm. gitu. Happy-nya itu karena ketemu kawan gitu aja. Belum tahu ke depannya itu next itu mau seperti seiring berjalannya waktu kan ada micro teaching tuh. Hmm, Itu hmm, mata kuliah yang memang mengajarkan kita sebagai guru, muridnya itu teman-teman kuliah gitu. Jadi kita itu gurunya gitu. Nah, dari situ ya oh seperti ini gitu. Semakin merasa menjadi oh nanti itu saya guru ya itu semester atas itu sudah semester 6 7 8 gitu. hmm. Jadi belajarnya di situ Sebelum-sebelum sebenarnya ngalir aja gitu ya. Jadi iya sambil jalan iya aja ngalir lah. aja. Hmm. Tapi artinya tidak tidak stres, tidak ada beban bahwa, aduh, nanti gimana ya ini gitu. Ada nggak Enggak, seperti itu? Oh enggak enggak sih, ya. enggak beban beban atau stres yang gimana itu enggak, cuman nanti kalau udah wayahnya pasti bisa gitu. Optimisnya gitu, Mas. Saatnya Yang penting nanti kan. heeh, saatnya tiba pasti bisa gitu. Yang penting sekarang Hmm, dijalanin prosesnya dulu. Kuliah itu minimal cepat lulus gitu ya. Jangan ya, ya. lama-lama gitu. Jadi ya sudah 2003 kan masuk Unila. Hmm, hmm.
selesai itu di Juni, Juni Hmm. Hmm. 2007 gitu. Terus waktu ini apa? Kan kita kan sama-sama tinggal di kampung lah, di pedesaan yang Mm, ya istilahnya sekolah pulang, sekolah pulang, sekolah pulang. Nah, tiba-tiba betul. harus kuliah di eh, apa? Ibu kota provinsi yang ya notabene lebih kota lah daripada tempat Kota tinggal ya kita. Nah, benar. itu ada shock culture nggak? Maksudnya ada kaget nih dengan budaya-budaya yang ada di sana dibandingkan dengan kita tinggal yang di pedesaan gitu. Kalau di FKIP nuansanya Hmm. itu nggak terlalu berbeda gitu Mas, karena memang Hmm. teman-teman juga banyak yang berasal dari kabupaten apa ya, mungkin nggak jauh beda dengan kampung kita gitu. Jadi menyesuaikannya itu ya bisa aja, cepet aja gitu. Karena Berarti memang nggak ada masalah ya soalnya interaksi mungkin dengan itu. Hmm. kemungkinan kalau fakultas yang lain ya nggak tahu. Tapi karena Hmm. kalau Hmm. FKIP ya dulu seperti itu Mas. Dulu zaman Hmm. saya kuliah itu kurang lah. FKIP itu Ya. apa sih gitu kan? Tapi kalau teman-teman yang lain itu memang kalau ngobrol-ngobrol nih ceritanya memang kepingin jadi guru atau memang dari awal masuk ke FKIP saya mohon maaf salah jurusan atau memang ya sudah saya memang jadi pingin jadi guru rata-rata seperti apa kalau di tempat Yunita Rata-rata kuliah memang dulu waktu. rata-rata memang pengen jadi guru. Oh, berarti memang Yunita termasuk yang apa ya pilihan kedua tadi memang ya nggak sengaja Mm-mm. gitu lah rezekinya di Iya, situ mungkin mungkin. ya. Iya, rezekinya di situ. Iya iya. Nah, terus ada habis lulus kuliah, langsung kerjanya di pulang dulu atau sempat cari-cari pekerjaan di Bandar Lampung dan sekitarnya Kalau mencari-cari pekerjaan, paling cuman ini ya, apa, guru privat gitu, Mas. di sekitar Sebelum, kampus. ya di sekitar kampus. Jadi sebelum Hmm. lulus kuliah itu sudah jadi guru-guru privat untuk anak-anak SMA gitu Hmm. ya, yang Hmm. pelajaran-pelajaran yang fisika atau matematikanya gitu. Hmm. Inilah apa Jadi, ya penghasilan tambahan normal kayak mahasiswa di Indonesia rata-rata seperti iya itulah ya. betul, betul. Tahulah ya kan, Iya kantong iya. mahasiswa. Jadi Uh. setelah lulus balik kampung mas Oh ceritanya. sempat langsung pulang kampung. Sempet. Itu memang disuruh orang tua atau ya udahlah pulang kampung aja lah gitu. Enggak, memang disuruh eh, saudara. Udah Oh nih, saudara, di SMA negeri kurang nih guru fisika. alumni berarti. Balik lagi ke alma mater Alma mater, ceritanya. iya. Oh, mumpung belum ada guru fisika nih bisa honor gitu kan. Hmm. Jadi lulus Juni 2007, Juli itu udah langsung ngajar Hmm. di Dulu SMA waktu itu negeri. kalau nggak salah saya negeri Pak Sani doang atau Pak Sani aja yang ini yang jadi guru fisika Iya, satu aja heeh, berarti. iya, Pak Oh, Sani aja. oh iya 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 Jadi iya. belum Iya. belum Ya ada karena guru. waktu itu saya sempat diajar beliau karena pas beliau masuk saya sempat diajar terus habis itu 2 tahun kemudian lah saya keluar maksudnya sudah lulus gitu loh. Jadi sempat ketemu beliau Hmm, diajar beliau gitu. Oh iya ya. Nah iya, terus di mana? Di SMA negeri di berapa SMA lama? negeri. Berapa Jadi SMA negeri satu kali di berapa lama honorernya? 2 tahun. dua Jadi tahun. 2007, Oh. 2007 itu Juli langsung ngajar. Tahun depan 2008 ada pembukaan CPNS. Hmm, ya ya ya. Oh berarti ketika pas apa masih ngajar juga akhirnya sambil daftar CPNS. Ya, daftar CPNS. Kemudian di 2008 itu ada pembukaan CPNS yang di Hmm. berbagai kabupaten itu buka. Hmm. Ya kebetulan saya milihnya itu nggak Lampung Tengah, saya milihnya Tanggamus. Oh, Tanggamus. Tapi sebelum ke sana Ya, tadi ngedaftar ke Tanggamus, itu kan tadi dari kuliah kan balik ke alma mater. Itu uh-uh. kan sempat ketemu guru-guru yang dulu ngajar ya. Maksudnya Iya dulu betul. diajar oleh beliau, sekarang jadi istilahnya jadi kolega lah, jadi teman Uh-uh. guru. Nah, itu rasanya gimana? Apa masih ya awalnya sungkan atau gimana gitu Iya loh? Masih saya betul. juga nggak bayang Rasanya sih. rasanya sungkan, malu gitu ya, lebih yang tetaplah junior gitu, tetaplah Hmm. menganggap bahwa
murid gitu, walaupun udah Mm-mm. jadi rekan kerja, tapi tetap aja ada rasa sungkan. Oh itu guru-guru saya dulu Ya, gitu. beliau pernah mengajar kita, terus makanya masih ya tetap apa ya menjaga jarak mungkin ya. Iya, iya, seperti Walaupun itu. sama guru tapi masih tetap harus respect lebih lah Hmm, karena dulu ya, pernah mengajar gitu ya. betul. Iya 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 iya. Iya. Heeh. Gitu. Tapi so far berarti lancar aja ya. Maksudnya selama honorer ada nggak kendala misalnya kan tadi walaupun sudah terbiasa dengan les-les, maksudnya ngajar di les privat segala macam. Nah ini kan Mm-mm. walaupun sudah dilatih di apa micro teaching tadi di kuliah, tapi kan sekarang beda nih di lapangan ketika pas honorer ketemu kelas Ya, besar betul. segala macam. Nah itu awal-awalnya ada kesulitan nggak? Misalnya Awal-awalnya grogi gitu-gitu. kalau kalau grogi enggak mungkin ya, Mas. Cuman Hmm. kalau menurut saya keterampilan mengelola kelas mungkin ya, yang Hmm. dari awal-awal itu sepertinya belum bisa mengcover seluruh kelas gitu Hmm. ya. Hmm. Menurut Hmm. saya belajar pengelolaan kelas itu yang susah Jadi gitu. lebih ini ya, mungkin apa namanya harus tahu murid-muridnya masing-masing karakternya seperti apa, Iya, mungkin betul. kemampuannya sampai di mana, jadi tidak bisa Mm, dipukul rata semuanya gitulah, istilahnya gitu kali ya. iya, iya. Heeh. Jadi kalau Hmm. misalkan, istilahnya kalau berhadapan dengan siswa gitu di depan, terus penyampaian materi gitu, nggak terlalu ini sih Mas, karena memang basicnya ya, kecuali kalau Hmm. saya Hmm. pendidikan fisika Hmm. ngajarnya mapel yang lain mungkin ada Hmm. Hmm. semacam, Hmm. wah nggak pede nih karena Penyesuaian bukan lah. mapel Hmm. saya. Hmm. Iya, Persiapan lebih tapi lah mungkin. karena memang basicnya pendidikan fisika, mengajar fisika, insya Jadi Allah itu memang satu jalur tercover. lah. Jadi dari Ya. segi substansi materi tidak ada masalah, hanya Hmm, penyampaian materi sudah terbiasa karena dengan privat. Hanya yang jadi masalah tadi misalnya satu kelas ada 30 minimal kan harus tahu semuanya kan. Ini si A, si B, iya, si C, seperti iya. apa gitu ya. Awal-awal lebih ke situ sih pengelolaan kelas gitu. Nah, terus tadi pembukaan balik lagi ke CPNS, PNS untuk penerimaan PNS. Nah, itu kan tadi kenapa daftar di Tanggamus? Enggak, misalnya kan biasanya kalau sudah honorer di misalnya di sekolah satu sekolah, Hmm, terus kemudian untuk CPNS-nya daftar di situ jadi lebih mudah gitu loh, apa formasi atau terkait formasi atau gimana? iya, karena pemikirannya formasi yang paling banyak itu memang di Tanggamus waktu itu. Jadi Oh, karena lebih ke, termasuk ini kali ya, apa Kabupaten Baru kan, belum lama pemekaran kan? iya, pemekaran. Hmm, Jadi hmm, hmm, lebih ke spekulasi peluang gitu sih. Berpikirnya seperti itu. lebih ngelihat peluang lah, betul, betul, betul. Iya. Mm. Mm-mm. Nah, terus ujiannya sendiri itu di mana? Ujian tulis segala macam itu di mana? Ujian Ujian tulis itu PNS-nya? di Gisting, Oh, memang di di Tanggamus. Gisting. Oh, semua di situ. Jadi tergantung ini ya, kita mau di mana itu tempat ujiannya gitu loh ya. Iya, betul. Kalau Hmm, misalkan di hmm. Lampung Tengah ya pasti sekitaran Terbanggi Besar gitu. Heeh, Tapi karena heeh. saya memilihnya di Tanggamus ya di Tanggamus itu di Gisting gitu Hmm, untuk hmm, tesnya. hmm. Iya, 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 iya. Terus kemudian apa namanya? Ujiannya aja hanya ujian tulis atau ada ujian yang lain waktu itu Pas zaman itu? zaman saya itu hanya tertulis, Oh, hanya tulis, hanya tulis. Gitu. Tapi masih ini berbasis, masih ini apa yang akademik gitu, masih yang soal iya, soal iya, logika gitu. soal-soal logika, terus soal-soal profesionalnya tentang fisikanya gitu-gitu Oh, lebih. oh sempat ada soal fisika-fisikanya itu masih Ada, bau-bau fisikanya ada. Oh, ada. tapi kalau yang kayak sekarang kan ada yang model apa sih terkait dengan undang-undang Pancasila gitu-gitu nggak ada ya? Waktu zaman itu Itu ya? ada, cuman Nggak. terbatas berapa nomor gitu. Oh, Karena kan kami dicampur dalam satu soal itu ada 100 soal. Jadi poin pertama tentang apa dulu gitu. Oh, jadi nggak misalnya pertama tes potensi akademik, nanti ganti lagi enggak ya? Jadi cuma satu soal Enggak, 100 langsung dikerjain, blok gitu ya iya, intinya gitu. iya, Ah, iya iya iya. betul. Iya iya iya. Ah, paham paham. Dan masih berbasis ini Paper pensil dan base. kertas. Iya. Oh, anu apa ngurek-ngurek itu Iya, ngitem-ngitemin komputer. iya.
Oh, oke Belum oke belum oke. komputer, belum. Oh ya 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 ya. Nah, terus setelah itu pengumuman diterima sesuai dengan formasi yang dipilih. Diterimanya. Karena karena delapan kan peluangnya delapan, itu kita nggak tahu mau ditempatkan di mana. Tapi milihnya di Tanggamus itu aja. Iya, Tapi tidak tahu di milihnya sekolah mana. tanggal. Iya, Oh, tapi bisa milih nggak? Maksudnya antara SMP dengan SMA itu dipilih atau enggak juga? nggak Antara juga. pilihan. Oh, enggak juga. Iya. Oh, jadi Jadi hanya di SMA, kabupaten. iya, kabupaten. Waktu itu di tahun 2008 itu kayaknya SMA 2 peluangnya, Mm-mm. SMP itu 8. Oh, heeh. Tapi kita nggak bisa milih. Maksudnya, saya mau didaftar untuk SMP nggak bisa juga milih di situ nggak ada Nggak pilihan. bisa, nggak bisa. Oh, Pokoknya harus di mana aja, karena kita yang nggak penting tahu. di kabupaten waktu kita mendaftar gitu ya. Iya, Nah, ujiannya betul. juga di situ. Oke. Nah, terus Iya. pas pengumuman hasilnya dapat di mana? Atau cuma Anda selamat Anda Pengumuman, dinyatakan lulus CPNS gitu? pengumuman di koran. Waduh, masih zaman dulu ya. Iya, kan jadul ini. Jadi ketawa nih. Zaman dulu banget pokoknya. Mm, mm, mm. Nah, Jadi pas pengumuman di koran itu hanya nama, nomor ujian gitu aja atau gimana? iya nama. Jadi formasi IPA SMP 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Oh, tapi nomor ujian atau nyebutin nama, nama Yunita ada di situ gitu di koran. Nomor peserta, nomor Nomor peserta peserta plus aja. enggak nomor Oh, peserta plus nama. oh Nomor plus sekian nama. Yunita Ulfa. Iya. Berarti sekalian sudah ditentukan masuk ke formasi SMP walaupun tadi kita tidak bisa memilih untuk SMP gitu ya. Mm-mm. Ya ya ya. Nah, terus selanjutnya setelah pengumuman penempatannya sendiri gimana? Nunggu SK lagi, nunggu SK atau Iya, gimana? nunggu SK lagi. Jadi itu kan Oh, di Desember 2008 tuh pengumumannya. Jadi mm-mm. udah honor 3 semester di SMA negeri kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kemudian sambil di Januari 2009 itu sambil nunggu SK, Mm-mm, mm-mm, kebetulan dibagi bulan April. mm-mm, mm-mm. Nah, jadi di bulan Juninya ya harus resign di SMA negerinya. Jadi total Oh. total mengabdi di alma mater itu kayaknya hanya 2 tahun. Tapi sempat Gitu. sempat ini nggak? Maksudnya sebelum daftar tadi di CPNS sempat cerita nggak ke Hmm? guru-guru atau ke alma mater bahwa saya mau daftar CPNS nih, tapi tidak di sini gitu loh. Ya, cerita-cerita sih sama guru-gurunya kan sama teman-teman. Heeh. Terus ya ya banyak yang mendukung. Udah Bu, berjuang aja dulu. Kan yang susah itu dapetin NIP-nya gitu. Jadi Betul. udah Yang di penting mana. dapat nick dulu ya. Jadi pesan Hmm. pesan para apa ya petua-petua para senior itu udah Bu Mm-mm. mengabdi di mana aja sama aja. Yang penting dapat Ya. NIP dulu gitu. Betul 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 betul. Sudah dengan dukungan dan support Serta doa. dari doa Bapak Ibu Hmm. guru semua sih gitu. Betul Alhamdulillah betul. kita ramean tuh yang honor waktu itu ramean keterima ada 4 orang. Itu semua dari alma mater. Iya, Oh, oke oke. Dan juga honorer di sekolah kita. iya dan honorer di sekolah kita. Iya 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 iya. Nah, terus tadi dapat SK langsung juga penempatan di mana gitu di SMP mana gitu di Iya, Tanggamus. iya betul. Oh iya iya. Terus dapat diterima di mana? SMP mana? Dapet di sekolahan yang wow banget SMP Negeri 2 Cukuh Balak. Sebelah mana ya? Maaf saya. Pokoknya It- jauh Oh, banget. itu ke arah mana? Kota Agung? Enggak. Kota Agung ke Ya, kanan. Enggak ya? ke Lampung kiri. Timur. Oh, ke kiri. Oh, iya iya Jadi iya. itu memang laut, dekat dengan laut. Oh, dekat dengan laut. Nanti saya harus buka peta lagi. Iya, Pernah dengar Cukup Bala kan termasuk yang ini kan apa namanya tempat-tempat wisata yang pantainya masih masih iya, original gitu kan kalau nggak iya, salah kan. betul. Mm. Terus eh, kok sebenarnya penempatan kan di sana. Terus langsung ke sana nih setelah dapat SK atau gimana atau lihat Nah, lokasi atau cari saya kosan atau gimana? salahnya itu dapat SK itu langsung survei. Nah ya Nah, Kak, otomatis ya kayaknya ya ya takut otomatis.
Terus? Nah, keadaan udah bagi SK itu kan udah sore. Jadi memang Mm-mm. langsung ke sana. Dan Mm-mm. ternyata itu butuh waktu berjam-jam. Dari Jadi itu Kak dari Lerjo atau dari Kota Kota Agung. Agung, dari Kota Agung. Ya, Heeh. dari Kota Agung bagi SK-nya ke situ. Jadi Heeh. lumayan lumayan sok dapat SK itu bukannya Seneng. bahagia. Tapi sorry, itu ada kendaraan umum ke sana atau terbatas? Ada eh, kendaraan umum tapi terbatas. terbatas. Itu kita Hmm. itu travel itu hanya ada sehari itu sekali. Kemudian kalau Tapi bis mau kecil gitu, bis kecil atau angkot? Bis kecil gitu kali ankle ya? apa ya? Engkel lah ya. Ankle apa? Ya bis kecil lah istilahnya. Kalau di kita Iya, lah. Kalau kita kan terkenalnya engkel lah ya tahu tahu. iya. Iya iya iya. Jadi perjuangannya wow banget, Mas. Bukan lagi apa ya? Bukan yang memang terbentuk dari PNS yang udah lokasinya itu udah nyaman, aman Iya. itu enggak banget. Tapi dari situ ada temennya nggak yang masuk ke sekolah itu atau hanya sendirian? Ada 4 orang Sama seangkatan. di sekolah yang sama. Iya, di sekolah yang sama. Oh, oke. Jadi kita bisa berbarengan dan itu dari luar semua, dari Bandar Lampung, dari Pesawaran gitu, dari Hmm. Sukoharjo. Jadi ada empat Hmm. orang yang dari jauh-jauh semua gitu PNS-nya. Nah, terus berarti dapat SK langsung ke sana, terus nyampe sana gimana reaksinya? Maksudnya paling nggak sekolah tuh oh dengan senang hati menerima atau sudah shock duluan dengan mungkin wah jauh banget nih. Sebulan saya nggak ngamprahin gaji, Mas. Eh? Saya 1 bulan untuk menerima kenyataan di situ. Saya rela 1 bulan nggak ngamprahin gaji. Jadi teman-teman saya yang bertiga itu udah dapat gaji, saya belum. Karena Karena masih shock. oke, oke. Jadi SK itu yang harusnya disetorin ke sekolah, saya diemin dulu di rumah. Oh. Oh, tapi berarti hanya sekali itu ke sana waktu awal ketika Iya, dapat SK. betul. Habis itu nggak masuk. Heeh, nggak masuk. Itu nggak Masih itu nggak dicariin gitu. dicariin sebenarnya ini kemana gitu. Katanya dapat empat Kok nggak orang, kok cuman lapor-lapor? gitu, kok cuman hanya 3 orang gitu. Cuman memang apa ya penerimaan apa kan butuh waktu ya Mas untuk Betul, betul, menerima betul. gitu-gitu. Jadi ya Kenyataan. udah, iya menerima kenyataan. Jadi ya udahlah. Jadi 1 bulan itu merenung, dikasih Hmm. tahu juga Tapi sama ini selama 1 bulan kan maksudnya tidak datang ke sekolah, tapi masih sempat berhubungan dengan teman-teman yang tiga tadi nggak? Atau nggak? enggak belum belum ketemu kan belum Oh, tahu oke. belum kenal Belum kenal, belum tahu jadi belum nggak kenal. berbagi nomor HP ya? Iya, belum. Terus Oke. setelah 1 bulan yang dikuatkan oleh ya saudara, orang tua dan Mm-mm. semuanya lah ya. Menetapkan hati dulu selama 1 bulan lah ya. Iya, Nah, menetapkan hati dulu. Terus akhirnya ke hmm. sana laporan. Hmm. Berarti kalau seperti itu nggak masalah dari segi administrasi, apakah terhitungnya pas laporan datang atau pas 1 bulan sebelum tadi setelah dapat SK? Administrasi sih nggak masalah, cuman ya ruginya di saya kehilangan satu Oh, bulan gaji yang tidak dirapel gitu. ya itu resiko lah ya, artinya Eh, bahwa oh, memang konsekuensi, sorry. Itu konsekuensi mm-mm, karena memang tidak datang ya tidak dapat digaji 1 bulan ya wajar lah artinya itu kondisi iya, normal gitu loh maksudku kayak gitu. mm-mm, Normal dalam artian yaitu sudah resiko konsekuensi bahwa tidak datang ya udah berarti ya nggak nerima iya, gaji karena nggak kerja lah gitu ya. iya, Oke. Berarti betul. artinya fair juga lah artinya gitu. Mm-mm. Nah dari situ Hmm. datang di sekolah itu baru ketemu sama kawan-kawan, baru Oke. oh ternyata ada yang senasib, ada yang Jauh-jauh juga. barengannya. Terus tempat Jadi tinggal sendiri kos atau gimana? Di sana ada tempat tinggal atau maksudnya ada tempat tinggal kos bareng-bareng teman-teman tadi atau dengan misalnya penduduk setempat atau gimana? di sama ibu kepala sekolahnya itu disiapkan lab. Jadi lab IPA, Oh, karena ha-ha. lab IPA itu hanya ada ruangan tapi belum ada alat-alat. Belum ada fasilitas. Jadi di lab IPA itu kebetulan ada dua kamar. Mungkin ya nanti
nanti-nantinya untuk kepala lab atau yang lain-lain lah ya. Oke. Jadi dua dua kamar itulah yang di Siapkan untuk untuk kita para berkenalan. CPNS. Iya, Oh, berarti betul. baik juga ya. Maksudnya kepala sekolahnya sangat baik menurut saya karena kan memberikan artinya kan berarti kan gratis kan, tidak tidak Iya, tidak perlu betul. memikirkan biaya lagi untuk Hmm. kos gitu loh. Iya, jadi memfasilitasi itu bisa diperdayakan dulu untuk rumah inap gitu. Jadi selama Hmm. selama di situ ya di sekolah terus, mau siang, Oke. malam, pagi. Merangkap penjaga sekolah. Iya, betul merangkap penjaga sekolah. Terus ininya sendiri pas mohon maaf di sana dari segi murid-muridnya apakah dari kan saya nggak tahu dari seragam maksudnya sudah pakai sepatu segala macam komplit seragam gitu atau masih ada yang pakaian bebas masih pakai sendal atau ya sudah seragam seperti biasa sekolah. Kalau seragam sih sudah Hmm. Hmm. sama dengan di yang lain-lain gitu. Hmm. Hmm. Cuman di situ itu apa ya, bahasa Indonesia itu belum seberapa. Di Oh, situ tuh masih masih belum banyak bahasa, digunakan mungkin ya. Untuk interaksi belum ya belum belum banyak yang digunakan. Oke, termasuk masih muridnya. bahasa. Iya, muridnya itu kan Oh, pribumi ya, ya, memang suku jadi masih Lampung. menggunakan bahasa Lampung ya. Iya, bahasa Lampung. Oke. Jadi mungkin kendala pertama itu ya. Artinya terlepas dari tadi mungkin dengan situasi kondisi yang apa namanya tempat tinggal sudah lumayan lah udah dapet gitu loh maksudnya. Tapi sekarang ketika Iya, proses praktek mengajar di bahasa berarti kesulitannya ya. iya. Ketika Hmm. absen itu bukannya apa ya, kalau dipanggil itu tuh bukannya pakai bahasa Indonesia gitu. Mereka lebih Oh, komunikasinya itu ya bahasa Lampung gitu. oh, kalau kita kan mungkin dipanggil Anton, hadir gitu. Kalau di zaman sekolah kita Iya, dulu kan. misalkan dia dipanggil gitu ya, nanti dia bisa jawabnya api bu gitu. Jadi Oke, itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? ya maksudnya apa bu? Gitu. Oh gitu. Oke. Nah, Hmm. bentar. Nah, berarti komunikasi dengan orang tua tetap juga pakai bahasa Lampung ya, nggak pakai bahasa Indonesia ya. Iya, betul Nah, sekali. nah, sekarang yang jadi masalah kan Yunita dari ini, maksudnya orang tua kan Jawa, sedang kita tinggal di Jawa. perkampungan Jawa yang notabene setiap hari menggunakan bahasa Jawa walaupun di sekolah belajar bahasa Lampung, tapi mungkin kita lebih Iya, tahu bisa nulis gitu bisa gitu, nggak membaca tulisan bisa, tapi kalau untuk apa namanya komunikasi dengan bahasa Lampung kan kesusahan ya. Nah itu terus menyelesaikan kendala komunikasi seperti itu dengan baik untuk kepada murid atau kepada orang tua itu gimana? jadi ya selama di situ memang proses belajar langsung. Jadi kalau nggak tahu nanya ke anaknya, ini artinya apa nak tadi? Kamu bilang apa? Ini bu. Oh ya gitu. Jadi memang benar-benar belajar langsung di situ. Oh, tapi muridnya berusaha menjelaskan dengan bahasa Indonesia maksudnya. Ya nanti kalau misalkan Oh, pakai bahasa Indonesia nak, ibu nggak paham. Nah nanti anaknya mencoba oh, jelasin pakai bahasa Indonesia gitu. oh, jadi tanda kutip kayak agak dipaksa mereka akhirnya jadi pemakai bahasa Indonesia ya? Iya, heeh. Tapi kalau Oke. misalkan misalkan nggak digitukan ya anak-anak sudah terbiasa dengan bahasa ibu itu, bahasa Betul, 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 betul. Nah, tapi kalau guru-guru yang lain juga sama, maksudnya kebanyakan asli dari situ atau banyak pendatang? iya. Iya. Terlepas dari yang tadi sama-sama penerimaan dari 4 orang tadi termasuk Yunita. Nah, eh, empat PNS yang datang ke situ, Mm-mm. selain 4 orang ini semua pribumi juga, semua ya asli Oke. situ. Jadi mungkin juga ini ya komunikasi mengajarnya juga kayaknya masih otomatis juga menggunakan bahasa Lampung, tidak maksudnya berusaha untuk mengkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu enggak ya? Ya, Mungkin dia ya. lebih, mungkin karena memang Oh, kalau anak sudah apa ya, memang terbiasa seperti itu, kalau ketika mungkin
ngomonginya pakai bahasa yang asli mereka juga lebih paham kan. Lebih mudah Jadi mudah ya diterima lah seperti itu. mudah diterima gitu. Mm, 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 Penerimaannya mm. juga jauh lebih mudah. Jadi ya banyak yang Oke, ya, 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 wajar lah. Maksudnya kan kadang-kadang kita aja memang dulu waktu SMA kan guru-guru kita juga kadang-kadang masih menyelipkan bahasa Jawa ketika mengajar gitu loh. Maksudnya kayak gitu. iya, Apalagi ini juga betul. masih lebih biasa menggunakan bahasa Lampung. Jadi ya mungkin otomatis jadi lebih biasa mereka menggunakan apa lebih sehari-hari lebih biasa menggunakan bahasa Lampung gitu loh. Untuk cara Mm-mm. penyampaian materi gitu ya. Iya. Iya. Nah, terus Hmm, akhirnya di sana berapa lama mengabdinya? 4 tahun Wah, lama juga berarti. Nah, selama lumayan. 4 tahun berapa kali pulang ke Poncol? Maksudnya kalau kayak anak Pulang kosan kan terus seminggu sekali pulang gitu atau seminggu sebulan sekali. seminggu sekali. Oke. Karena di situ kan kelasnya masih sedikit. Tapi nggak sampai Jumat atau sampai Sabtu sekolahnya. Enggak, kami difulkan. Kalau di sana itu Oh. dipadatkan. Jadi Bisa dari sampai 4 pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. jadwal pulang. Oh gitu. Oh, Jadi sorenya sampai mengajar jam apa? sorenya sampai jam pagi masuk Sore jam 7, juga jam pagi masuk 8, jam setengah 8. setengah 8. Ya, Pulangnya sampai jam 1 sih. satu Ya, cuman siang. Oh, oke. jamnya itu jam ngajarnya itu dipadatkan Senin sampai Kamis. Mm-mm. Eh, karena travel itu kan cuma adanya pagi nih. Mm-mm. Sudah Jumat pagi itu jadwal pulang. Gitu. Oke oke. Nah, nanti yang PNS berikutnya itu kadang dikasih jadwalnya itu hari Rabunya. Oh, jadi Nanti dia diatur. yang Ada pengaturan jadi diatur. biar gantian. Maksudnya Iya. biar gantian. Oh, ini hari Oh, ini, minggu ini maksudnya Yunita pulang hari apa. Nanti minggu depan temennya pulang hari apa, Yunita pulang hari apa. iya. Jadi kayak diatur Jadi gitu ya. di diatur jadwalnya setiap hari itu ada PNS-nya. Jadi kawan Oh. kawan Oh. yang lain misalkan dapat jadwalnya Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia baru pulang gitu. Jadi Iya, iya, iya. walaupun kami bergantian kayak sejenis sip-sipan lah, tapi Sip-sipan Senin sampai lah. Sabtu, ya, Iya, iya, Senin iya, sampai Sabtu iya. ada terus nih PNS-nya gitu. Nah, terus apa namanya? Tadi guru-guru yang lama yang di situ kebanyakan statusnya sudah PNS atau masih honorer? Masih honorer. Oh gitu. Ada yang statusnya PNS gitu ya? Iya, Oke. Terus untuk buku-buku gimana? Fasilitas buku-buku dari perpustakaan yang kayak dulu kan kita sekolah ada di drop dari dinas pendidikan gitu-gitu itu masih ada nggak sih untuk iya sekolah kalau yang di dari situ? kementerian gitu ya, misalkan di drop dari dinas itu sama lengkap. Oke. Ada. Berarti masih tetap berjalan ya, bagusnya seperti Iya. itu. Kalau ada Pengajar. buku buku cetak gitu ya, Betul, itu masih betul. masih ada. Mm, 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 mm. Cuman kayak selebihnya kayak lebih ke alat-alat praktek sih yang memang Alat belum percobaan ada. apa praktikum lah gitu ya. Iya, iya, tuh. Iya, iya. Tapi berarti karena di dekat pantai, apa orang tuanya kebanyakan nelayan berarti dari segi pekerjaan. Ada yang nelayan, ada yang mereka itu punya kebun. Oke, oh iya 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 iya. Masih ada Kan mereka tanah luas. kopi, Betul, kopi betul. cengkeh. Mm-mm, Nah ya, mm-mm, mm. jadi Ah, banyaknya malah seperti itu. Jadi mm-mm, orang asli situ malah mm-mm. terkadang banyak yang punya perum di Bandar Lampung. Oh gitu. Oh berarti Iya, orang kaya-kaya ya. sebenarnya gitu karena Dari hasil aset bumi ya. maksud saya loh, dari aset. Iya iya iya. Iya, Oke. karena kan mereka kebunnya itu nggak cuma 1 hektar 2 hektar gitu kan, ada yang luas gitu. Iya 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 iya. Dari paling nggak dari apa namanya penghasilan dari kebun aja sudah ada penghasilan gitu loh ya. Dan Hmm. kalau untuk belanja di situ Mm-mm. menghabiskan uang itu nggak ada mau kemana. Oh gitu, karena tidak ada tempat untuk ya mohon maaf nggak ada supermarket itu atau Ada tempat.
Indomaret nggak ada, Tapi Alfamart pasar tradisional, jauh. maksudnya kayak di kita kan Pas di Galerjo ada pasar impres dulu. jauh, Oh jauh, jauh. jauh. Oke. Jadi mereka itu kalau mau belanja itu turunnya itu ke Pringsewu. Jadi ke Pringseu dulu baru bisa ini ya, apa namanya, Hmm. baru Baru bisa bisa untuk, shopping. yang bahasanya seperti itulah ya, jalan-jalannya akhir Iya, pekan mungkin ke Pringseu bisanya gitu ya. iya. Oke. Kalau di sana sama sekali tidak ada yang untuk membeli apa. Ada uang itu bingung mau beli apa di sana. Jadi Mau punya beli bak, uang tapi tidak bisa hmm, dibelanjakan karena tidak tidak bisa ada tempat untuk dibelanjakan. membelanjakan. Pas. Waduh, berarti uangnya memang banyak berarti. Jadi di situ memang memang apa ya? Ya itu mereka punya hasil bumi, punya apa gitu kan. Jadi Iya, lebih iya, ke iya. situ. Oke. Karena memang di situ itu kalau mau ikan istilahnya memang bisa nyari gitu untuk Dan murah lauk-lauk pasti. dan murah pastinya. Sayur Mm-mm. mayur mereka nanem. Oke, iya, iya. Itu keunggulannya berarti ya. Iya. Dan Mm-mm. dan kami juga ya di situ kadang itu kami ya apa ya ngambil apa di situ ada daun singkong, Mm. ada apa di situ dimasak Iya, gitu. iya. Pokoknya memanfaatkan apa yang ada itu tersedia banyak Iya, lah gitu ya. iya, Oke. betul. Nah, terus tadi selain kendala bahasa, nah itu kan tadi sempat apa ya, kayak kelebihannya di situ ternyata seperti itu bahwa untuk ikan atau makanan lah tidak tercukupi lah untuk dia katakanlah bisa Hmm, dikatakan gizi dari murid kan terpenuhi karena kan dekat terpenuhi. laut betul. Nah, terus kemudian kendala kan tadi bahasa karena harus lebih terbiasa dengan bahasa Lampung. Nah, selain kendala bahasa ada nggak kesulitan dalam interaksi ini belajar mengajarnya? Enggak sih, cuman lebih ke mana ya di situ tuh kayak motivasi belajar anak yang masih minim, Masih kurang ya. Jadi masih artinya kurang. lebih mungkin suka main. Jadi artinya sekolah-sekolah berangkat-berangkat gitu aja mungkin ya Iya, istilahnya ya kayak iya, jadi mungkin rutinitas. sebagai rutinitas aja. Mungkin Mm. kayak seperti apa ya? Di situ tuh anak nanti setelah SMP kerja itu banyak loh. Oh, jadi setelah lulus SMP kebanyakan malah bekerja, nggak melanjutkan ke SMA Heeh, kebanyakan. paling cuman berapa persen yang meneruskan ke SMA kemudian ke perguruan tinggi gitu. Ya ada, coba dan bisa Mm-mm. dihitung. Tapi SMA sendiri ada di situ atau harus ke Pringsewu juga? SMA ada kayaknya SMA Hmm. 1 cukup balak. Kurang paham Hmm. juga, tapi kemungkinan Oh, ada. oke, oke, oke. Iya. Nah, terus artinya setelah 4 tahun itu Yunita pindah lagi sekolah ngajarnya, Pindah, mengabdinya. Oh, itu pindah lagi. memang apa maksudnya ada formasi atau gimana ceritanya bisa ya udahlah pindah dulu lah sementara karena terlalu jauh atau mungkin yang melatar belakangnya termotivasi pindah. Pertama yang melatar belakangi jelas karena kondisinya yang jauh sekali ya. Memang jauh sekali. Tidak bisa dilaju gitu ya. Terus memang di daerah yang benar-benar kita nggak ada siapa-siapa gitu. Oke, oke. Jadi ya sudah, apalagi memang sudah berkeluarga gitu. Jadi pemikirannya pindah dulu deh di Lampung Tengah. Jadi balik lagi nih ke kampung Oke, halaman, oke. Jadi cari formasi berarti cari untuk informasi menerima dan sekolah ternyata yang ini yang apa ya, yang bisa ditempatin yang baru gitu ya, pindah yang baru gitu ya. ya mencari informasi. Nah ke apa kebetulan itu ada sekolahan baru Mm. di Purworejo deket juga sama Poncol Ini Purworejo yang Lampung Tengah baru ya, bukan Purworejo ya Jawa. Purworejo Lampung Tengah baru 2 tahun berdiri. Pokoknya intinya setelah itu dapat formasi terus pindah ke sekolah yang baru gitu ya. Ya, ya. Nah, terus apa namanya di sekolah yang baru kan tadi dibilang baru 2 tahun apa namanya berdirinya gitu. Nah, perbedaannya gimana dengan sekolah yang lama? Dari segi mungkin mengajarnya atau ya kalau fasilitas pasti beda lah.
Kalau kondisi nggak jauh beda sih, Oh, karena kondisi sekolah nggak jauh beda. sama-sama di dalam, Hmm, kemudian perintis juga. oke. Kalau yang sebelumnya di Tanggamus itu ya sudah ada beberapa guru lah ya, sudah ada beberapa guru PNS, Hmm, ada 3. Nah, hmm. kalau yang di Purworejo ini memang belum ada PNS kecuali kepala sekolah. Oh, yang lain honorer. Berarti cuma kepala sekolahnya Oh, yang PNS yang lain honorer. iya, betul. Oke, berarti ya beliau yang ini ya, yang sibuk mengkoordinasi yang lain memang benar ya. Hmm, iya, Oke. jadi ya sudah langsung ke situ. Hmm, Kebetulan ada kawannya juga pindah, mutasi ke hmm, situ. hmm. Nah, terus berarti kan ini apa namanya di sekolah yang baru baru berdiri lagi. Nah, itu kan berarti kan semacam kayak harus membentuk sistem yang baru segala macam. Nah, berarti tetap perlu penyesuaian-penyesuaian lagi nggak dibandingin Betul dengan sekolah yang lama sekali. maksudku? Hah? Iya, kalau sekolah yang lama sudah ada sistem lah. Mm-mm, Kalau mm-mm, yang ini benar-benar datang itu benar-benar belum tersistem. Dari oke. segi manajemen dan semua-semuanya itu masih baru sekali ya gitu. Jadi belum Mm-mm, sama sekali memang memulai dari nol gitu. Untuk mm. manajemennya ya. Iya, iya, iya. Jadi itu juga tantangannya ya. Cuma kalau di situ kan juga sama, mungkin hampir sama dengan di Kalirejo kan. Maksudnya eh, tidak ada kendala bahasa tadi kan. Maksudnya sudah lebih Iya, biasa menggunakan bahasa Indonesia kan. ya betul. Sudah ya sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, sudah paham dengan pola-pola pembelajarannya ya sudah inilah, Mm-mm, sudah bagus lah. mm-mm, 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 mm. Nah, terus apa namanya? Kan saya dengar terus juga ini apa namanya? Sekolahnya Yunita yang sekarang ini yang tadi tempat pindah kan jadi sekolah penggerak kan statusnya Betul. sekarang. Nah, itu bisa dijelaskan kepada saya yang orang awam sekolah penggerak itu apa, terus prosesnya seperti apa, mungkin tujuannya mau gimana gitu loh. Jadi kan gebrakan Menteri Pendidikan kita ya Pak Mm-mm, Nadiem itu kan mm-mm, ingin membuat kurikulum merdeka gitu ya. betul. Jadi kurikulum yang kalau dulu kan seperti wajib begini nih gitu, yang di pedesaan itu harus sama karena kurikulumnya kan CBSA modulnya sama. Iya, harus sama. Sedangkan sarana dan prasarana jelas jauh berbeda berbeda. gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. langkah awal itu adalah sasarannya itu ke kepala sekolah Oke. karena dia yang manajerial di sekolah. Jadi ketika Mm-mm, kepala sekolahnya sudah diedukasi, pasti mereka bisa pasti para kepala sekolah itu bisa membentuk sistem yang baik di sekolahan, bisa berbagi dengan guru-guru sehingga bisa mewujudkan kurikulum merdeka yang diharapkan tadi gitu. mm-mm. Jadi Jadi lebih sebenarnya ke mencetak kepala sekolah untuk bisa memang sebagai penggerak atau motivator sendiri apa inilah apa dari penggerak untuk ke yang lain iya, itu terlepas bahwa memang jabatan beliau itu sebagai kepala sekolah gitu memang sudah tugasnya iya, gitu ya. iya. Jadi sekolah penggerak itu dimulai dari kepala sekolah yang berinisiatif mendaftarkan sekolahnya Oke, dengan hmm. ya jadi dengan mengikuti beberapa tes. Kepala sekolahnya yang ikut tes Kepala untuk sekolahnya yang ikut tes. untuk Jadi biar sekolahnya jadi sekolah penggerak gitu ya. ya betul. Jadi yang pertama itu sepertinya tes ISAI. Kemudian Mm-mm. kalau lulus tahap 1 ada wawancara Mm-mm, seperti itu. mm-mm, Jadi ada mm-mm. beberapa tahapan. Ada tahapan. Nah, terus beliau ini kepala sekolahnya Yunita lulus dan akhirnya Lulus sekolahnya jadi sekolah penggerak otomatis gitu ya. iya di tahun 2021 tahap Mm-mm. pertama. Oke. Kalau sekolah kita, alma mater kita nggak daftar atau nggak tahu informasinya. Sekolah penggerak juga nggak? Sama dengan SMP Negeri 1 Kalirejo. Kita Oh, sama sorry, tahap. ya SMP dengan satu SMP Negeri Satu. Oh, juga sama. SMP Negeri Satu kalau itu juga sekolah penggerak juga. Iya, Oh, SMP oke. Negeri 1 Kalirejo dengan SMP Negeri Purworejo itu termasuk dari 18 sekolah penggerak di Lampung Tengah yang tahap 1. Oke, jadi sebenarnya bertahap ya mungkin sebenarnya diharapkan semua sekolah jadi sekolah penggerak, tapi ini kan ada bertahap prosesnya gitu ya.
Iya, heeh, betul Oke. sekali. Nah, terus perbedaannya apa sebelum dan sesudah jadi sekolah penggerak? Dari segi paling nggak dari fasilitas, ada nggak fasilitas yang diberikan pemerintah lebih Iya, pada sekolah penggerak dibandingkan bukan sekolah penggerak? jadi setelah sekolah ditetapkan jadi sekolah penggerak itu, kepala sekolah langsung memilih 11 guru komite pembelajaran. Oke, Salah satunya itu guru-guru di kelas 7. kelas 7, oke. Berarti kelas Mm-mm. eh, Satu, satu, satu SMP. satu Mm. SMP. Nah, itu pelatihan dulu nih kami, komite pembelajarannya pelatihan dulu. Itu berapa lama pelatihannya? Pelat 10 hari via Itu daring di juga, di Bandar Lampung atau harus sampai ke Jakarta? via daring, Zoom, Itu masih pandemi ya? pandemi. Oke, ya 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 ya. Jadi bergabung dengan Sumatera. Oh, jadi apa namanya se-Sumatera gitu jadi satu gitu ya? Iya, Mapel Oh, IPA gitu. heeh, Misalkan saya ya heeh. saya ikutnya Mapel IPA. Jadi mungkin per ini bukan per pulau berarti atau gimana itunya? Iya, kemungkinan Daringnya gitu. dibaginya gitu. Oke. Mm. Berarti Jadi di situ, tiap hari pelatihan selama 10 ya, hari untuk mm-mm. itu lebih ke kurikulum atau cara mengajar atau bagaimana atau semuanya dari materi yang diberikan tujuannya ke arah mana? Semuanya. Jadi di situ kita ada yang berubah dari substansi kurikulumnya sendiri berubah. Mm-mm. Jadi kalau dulu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, sekarang Mm-mm. diubah menjadi capaian pembelajaran gitu. Jadi Hmm, dari substansi itunya juga berubah gitu. oke. Kemudian Hmm. balik lagi ke cara mengajar. Mm-mm. Mm. Diupayakan itu, diupayakan itu pembelajaran yang dilakukan itu lebih ke berbasis proyek sih. Maksudnya proyek gimana? Menghasilkan satu produk. Oh gitu. Jadi kalau dulu mungkin bisa dikatakan berbasis nilai kali ya. Kalau sekarang berbeda Iya, gitu. Oh, iya. oke. Karena Oh, lebih biar skillnya itu lebih lebih terasa, lebih nampak. oke. Tapi parameternya apa untuk mengukur itu? Nanti Produknya ada misalnya berupa apa gitu maksudnya? disesuaikan dengan materi sih. Jadi Oh, oke. diharapkan guru sekarang itu ya lebih kreatif, menggunakan metode dan model pembelajaran gitu yang sekarang itu ini Mas, kalau dulu kita itu ceramah terus catat itu tuh sekarang itu nggak seperti itu gitu. Maksudnya Nah, ya jangan pembelajaran yang hanya bersifat monoton mungkin dari satu arah, satu arah, satu arah. ya Sorry. satu Hmm. arah bahwa guru itu ya pemberi informasi. Nah, nggak seperti itu Hmm. sekarang bahwa Hmm. sekarang Hmm. itu semua guru dan semua itu bisa menjadi murid. Intinya seperti itu. Di Oke. dalam kelas itu guru itu lebih ke fasilitator aja yang Hmm. memfasilitasi gitu. Jadi memang mungkin di kelas juga proses belajar mengajarnya di bagaimana caranya biar lebih efektif gitu ya. Iya. Oke. Jadi lebih kalau dulu kan pasif ya. Jadi guru Heeh. lebih memberi penjelasan, kita tinggal menerima saja gitu kan. Nah, sekarang sudah berbeda gitu ya. Iya, Hmm. gitu Mas. Nah, Kemudian hmm, jadi ya kita di pelatihan itu dipaparkan seperti itu walaupun memang karena kita awal ya jadi belum belum paham banget nih arahnya kemana gitu. Jadi betul ya karena memang belum ada dijelaskan. yang sudah punya pengalaman sebelumnya gitu ya. Ini memang generasi Ya pertama lah bisa betul. dikatakan seperti itu ya. Iya, iya. Hmm. Oke. Hmm. Nah, terus itu kan waktu itu kan pas pandemi ya. Nah, artinya sebelum jadi sekolah penggerak dan setelah dapat pelatihan berbeda nggak? Maksudnya pas ketika sama-sama pandemi ya, pas waktu di ini di masa pandemi. Jelas beda sih. Mm-mm. Apa lebih guru-guru itu lebih variatif memberikan tugas ke peserta didik. Walaupun memang sama-sama di masa pandemi gitu ya. Oke. Nah, terus kalau pengalaman kemarin
pandemi gimana? Setelah pas pandemi, kendalanya lebih kemana? Kendala apakah karena ya, otomatis tidak bisa tatap muka karena interaksi dengan murid pasti terbatas gitu loh. Hanya bisa Iya, dengan pasti. ini. Pandemi itu banyak banyak kendala sih pasti, apalagi siswa-siswa atau murid-murid yang terbatas fasilitasnya. Kalau yang nggak Mm-mm. punya HP saja, udah Mm-mm. pasti telat informasinya gitu. Tapi Mm-mm. ya memang Mm-mm. diupayakan untuk yang anak-anak. Jadi kan kita mapping nih Mm-mm. kelas kelas ini siapa nih yang nggak punya handphone atau Inilah dibuat bagaimana. database lah gampangnya seperti itu ya. Ya, Betul. kalau yang misalkan memang sangat tidak memungkinkan, ya datang ke sekolah. Nanti setiap guru mapel itu ya apa ya membuat file-file tugas gitu. Jadi kayak sudah bentuknya itu uh, print out. Jadi anak tinggal Hmm. ambil gitu. Jadi tetap tetap kita harus apa ya Mas harus berupaya gimana caranya semua anak. Oke. Mm-mm. Nah, tapi dari ini artinya kan tadi sudah dibuat database bahwa si A punya HP, si B mungkin Hmm. tidak punya HP. Nah, ketika tidak punya HP, tindakan yang dilakukan seperti apa? Ya tadi itu misalkan setiap pekan hari Senin itu mereka datang ke sekolah karena kan setiap hari Senin sampai Sabtu tetap ada guru yang piket kan di situ. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. guru mata pelajaran itu udah harus mensetor tugas atau yang diberikan ke siswa di handphone di WA atau di classroom itu apa aja ya harus sama Oh iya ya, walaupun nggak punya HP. walaupun si murid ini tidak punya HP gitu ya. Iya betul. Hmm. Nah, terus kalau misalnya murid punya HP, tapi tidak punya paket internet, apa memang sudah itu yang disediakan fasilitas kuota internet dari kementerian atau gimana? Iya iya. Oh, oke. Karena kan dapat dapat kuota dari kementerian. Berarti kalau untuk kuota Jadi bisa. nggak ada masalah. Yang jadi kendala adalah itu tadi ya, punya atau tidak handphone ya. Iya, Nah, tapi akhirnya disiasati dengan karena mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, jadinya akhirnya tetap datang ke sekolah seminggu sekali untuk menerima atau menyetorkan tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu ya. iya, iya, seperti Hmm. itu. Nah, tapi kalau pas tadi kan store tugas dia tidak punya HP, terus nggak paham nih materi tertentu, misalnya kepingin nanya gitu. Nah, itu gimana prosesnya? Prosesnya datang ke sekolah, misalkan Oh, oke belum oke. paham belum paham pelajaran IPA misalkan ya, Hmm, hmm, hmm. jadwal piket saya ada di hari Kamis. Oh, Ya oke. anak-anak Hmm. anak-anak itu suruh datang di hari Kamis gitu. Hmm. Jadi sebenarnya malah kayak privat ya. Kalau Iya, misalnya kita nggak punya HP ya, ya betul. artinya tetap tetap maksud saya protokol kesehatan dilaksanakan. Tetapi Iya, ketika walaupun yang tidak punya apa namanya HP punya keuntungan sebenarnya bisa privat ke gurunya ya. iya sebenarnya seperti itu. Ah, Tapi oke. kadang ya banyak anak yang tidak memanfaatkan itu kan. Oke, iya iya sih, iya, ya masih kurang lah istilahnya gitu ya. Iya, betul. Iya iya. Kemudian kalau yang menyambung tadi sih Mm-mm. perbedaannya apa sekolah penggerak dengan yang sekolah bukan penggerak gitu. Betul. Lebih mungkin ini sih kalau kami sekolah penggerak itu di kelas 7 itu kami langsung dapat buku Mm-mm. baru dari Mm-mm. kementerian di drop gitu. Oh. Jadi kami dapat buku baru. Kemudian dari segi Buku baru uh, terkait dengan kurikulum atau materi atau gimana? Maksudnya terkait ya materi kurikulum yang baru, kurikulum kurikulum yang merdeka. baru. Oh, Ya, oke. Lah, kalau kemudian misalnya bukan sekolah penggerak, perlu proses atau gimana untuk mendapatkan buku yang sama? perlu proses kan mereka sekolah-sekolah yang lain harus mendaftar, Oh, oke. Mendaf- Nah, kalau mendaftar yang sekolah penggerak otomatis langsung dikirimin buku gitu ya? langsung langsung dapat Oh, buku. oke. Mhm. Jadi 1 tahun yang lalu itu kami sudah dapat buku yang di kelas 1 atau kelas 7-nya. Tahun Hmm. ini kami dapat yang kelas 8-nya. Walaupun Nanti itu tetap bertahap. Nanti tahun depan tahun berarti depan dapat kelas 9 ya? iya. Oh, Karena oke. kalau sekarang
sekolah penggerak itu yang kelas 7 8 sudah dapat kurikulum merdeka, kalau yang Mm-mm. kelas 9 masih kurikulum 13. 2013. Oh ya ya. Oh berarti Jadi bedanya di bertahap situ ya. Walaupun ya. walaupun apa sekolah penggerak tetap aja itu karena pertama fokusnya untuk kelas 1 ya, seperti itu ya. Iya, betul. Bertahap kelas Oke, 7 8. ya ternyata nggak kerasa durasinya sudah terlalu panjang. Dan ya sebelum ditutup mungkin bisa diceritakan prestasi Yunita terakhir kali waktu tahun kemarin jadi dapat penghargaan guru terbaik di PGRI. Monggo silakan. Iya, jadi waktu dapat penghargaan dari PGRI itu karena tahun 2020 pas pandemi ada perlombaan dari PGRI Pusat dan mendapatkan juara ketiga. Kemudian 2021 itu dapat hibah Xiaomi Kitab yang kita kolaborasi. Siap. Jadi penghargaan itu dapat di tahun 2020 dan 2021. Karena 2020 pandemi, jadinya Hmm, digabung di 2021 gitu. Akhirnya diundang oleh PGRI Kabupaten dan dapat penghargaan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Siap. Berarti apa proses yang panjang ya untuk mendapatkan itu ya. Nggak Iya, instan gitu maksud saya. betul. Dan ini apa ya yang Mas Anton bilang di awal gitu, walaupun daleman gitu ya di kampung, tapi gurunya itu jangan sampai kampungan deh gitu. Siap, siap. Maksudnya kita bisa kok mengupdate diri, kita bisa kok sama dengan kawan-kawan yang lain, dengan kawan-kawannya di kota gitu, asal mau membuka diri gitu sih kuncinya, Mas. Siap. Oke, untuk sementara terima kasih Yunita waktunya. Sama-sama. Mungkin nanti ada apa diskusi lagi atau obrolan lagi mengenai kolaborasi kita tentang penelitian tadi sudah mulai dibahas. Nanti ada bagian yang lain untuk ngobrol tentang penelitian tadi biar lebih apa gamblang gitu. Jadi bagaimana guru-guru juga melakukan penelitian kan kita tidak tahu seperti apa perkembangannya. Jadi ingin tahu juga hal itu. Jadi untuk sementara dicukupkan dan terima kasih waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Oke, sama-sama. Lain Oke, kali saya yang mewawancari Mas Anton kok bisa sampai jauh ke Jerman ya, Mas siap. ya. Mudah-mudahan siap, siap. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke. Terima kasih